Mentari pagi mulai menjelang dengan Lik Sukri yang masih terjaga. Si kecil Anjar masih dalam dekap timangnya di atas tempat tidur dalam posisinya yang semalam tak berubah. Wajahnya tampak lesu dan syok hingga dengan lelahnya Lik Sukri mencoba kembali untuk membangunkan istrinya. "Bangun, Bu, bangun!" katanya seraya menggoyangkan tubuh sang istri. Beruntung kali ini istrinya terbangun. Sambil memegang pening di kepalanya, istri Lik Sukri tampak bangkit dari tidurnya. Ia langsung menatap Lik Sukri dan tampak lega ketika melihat si Anjar ada dalam gendongan suaminya. "Kita harus pergi dari sini, Pak," ucap sang istri mengajak Lik Sukri untuk meninggalkan desa ini. Ia takut akan menjadi korban Marni Wongso, seperti anak dan istri Wagiman tetangganya. Sekarang siapa yang bisa menolong? Bakarso sudah tiada, katanya kepada Lik Sukri. Sang istri mulai berpikir yang tidak-tidak. Ia beranggapan akan ada penggebluk melanda desa ini yang terjadi karena marahnya Marni Wongso. "Terus kita mau tinggal di mana? Kita tidak bisa kalau harus tinggal di rumah bapak dan ibu," kata Lik Sukri membahasakan mertuanya. "Sudah tenang dulu saja. Habis ini saya akan berbicara dengan anak Mbah Karso. Bagaimana caranya ini bisa diatasi?" ucap Lik Sukri lagi mencoba menenangkan istrinya yang gelisah. Di dalam perdebatan itu, mereka tak tahu jika Anjar tengah demam. Sampai akhirnya ketika istri Lik Sukri bergantian untuk menggendongnya, barulah di sini ia tahu bahwa tubuh Anjar terasa panas. "Aduh Pak, ini Anjar kok panas ya?" kata sang istri seraya memegang kening si bayi. Lik Sukri segera memastikan dan memang benar, sepertinya anaknya kini tengah mengalami demam. "Ayo kita bawa ke Mbah Dimah," ucap Lik Sukri untuk segera membawa Anjar ke rumah Mbah Dimah, seorang dukun beranak di desa ini. Mata kantuk Lik Sukri seketika terbelalak. Buru-buru ia berjalan bersama istrinya untuk membawa anaknya ke rumah Mbah Dimah yang berada di paling ujung selatan dekat lembah Gondang. Hingga sampailah ia di sana, tampak Mbah Dimah yang tengah mengunyah daun sirih di depan rumahnya. Cucu lelaki, ada apa? Waktunya pijat kan besok Jumat Pahing toh," sambut Mbah Dimah. "Ini anakku kok agak panas Mbah," jawab istri Lik Sukri seraya memberikan Anjar ke gendongan Mbah Dimah. "Oh, tidak apa-apa, paling cuma angin saja," jawab Mbah Dimah seraya meraihnya. Namun anehnya mendadak beliau terdiam. Setelah tangannya mendekap si bayi, mata Mbah Dimah beberapa saat melirik ke arah Lik Sukri dan istrinya. "Ada apa, Mbah?" tanya Lik Sukri. Sudah, masuk dulu ayo," jawab Mbah Dimah mengalihkan pertanyaan Lik Sukri. Mereka berdua pun masuk sambil menggendong Anjar. Mbah Dimah mulai bersiap. Wanita senja itu tampak cekatan sekali, mendekap Anjar dengan satu tangan, seraya mengobrak-abrik lemari di ruang tamunya untuk mengambil minyak kelapa, bawang merah, dan serbuk Jawa. Anjar pun kini tengkurap di pangkuannya, dan Mbah Dimah pun mulai memijat si kecil dengan lembut. "Bismillah, tambat kalara lunga kesaning Allah," ucapnya biasa mengawali pijatannya. "Nak Sukri, sampean ikutkan ke Kali Lanang ketika menjemput anaknya Giman?" tanya Mbah Dimah seraya memijat Anjar. "Iya Mbah, saya kemarin memang ikut ke sana. Memangnya kenapa Mbah?" jawab Lik Sukri yang terlihat mulai berpikir tak baik.
Tadi malam, Marni Wongso berkeliling desa. Apakah dia mampir ke rumahmu? Tanya Mbah Dimah lagi, seraya terus memijit Anjar yang kini mulai menangis. Mendengar pernyataan itu, Lik Sukri dan istrinya pun terlihat sejenak saling pandang. Sepertinya ada pikiran yang sama di kepala mereka. Sampai akhirnya, Lik Sukri pun berbicara kepada Mbah Dimah untuk menjawab pertanyaan itu. Semalam saya dan istri saya memang melihat lembut, Mbah. Wujudnya seperti wewe, tapi tubuhnya tinggi besar. Sangat mirip dengan apa yang pernah saya lihat di Kalilanang. Apa itu Marni Wongso ya, Mbah? Jelas Lik Sukri kepada Mbah Dimah. Sejenak Mbah Dimah terdiam. Hingga selang beberapa saat kemudian, ia pun berkata kepada Lik Sukri dan istrinya, kalau si Anjar ini terkena sawan. Anak ini terkena sawan. Bisa jadi ini karena sisa-sisa energi Marni Wongso yang tertinggal di rumahmu semalam. Jelas Mbah Dimah. Lik Sukri dan istrinya tentu syok mendengar penjelasan itu. Walaupun sebenarnya saat mereka berangkat ke sini, mereka sudah menduga kuat ini adalah akibat dari Marni Wongso. Terus harus bagaimana, Mbah? Bisa ditangani kan? Jawab ayah Anjar itu dengan muka yang khawatir, beriring dengan tangisan Anjar yang tengah dipijat. Kalau masalah sembuh, tetap bisa sembuh. Tapi mendengar ceritamu tadi, saya kok jadi khawatir ya. Kalau anak ini diincar, tidak bermaksud menakut-nakuti loh ini. Saya hanya waspada saja. Soalnya saya tahu betul watak lelembut itu, kata Mbah Dimah yang membuat Lik Sukri dan istrinya itu semakin syok dan khawatir. Terus bagaimana ini, Mbah? Apa bisa ditangkal? Kata istri Lik Sukri. Bisa, semoga saja bisa. Sebentar saya selesaikan ini dulu, kata Mbah Dimah sambil mengurut lembut alis si kecil Anjar. Hingga Anjar pun selesai dipijat, seiring tangisnya yang mulai berhenti, dan diberikanlah Anjar ke gendongan istri Lik Sukri. Setelah itu, Mbah Dimah masuk ke dalam kamarnya dan keluar membawa sesuatu, berupa sapu lidi tua dengan potongan kain putih sebagai pengikatnya. Ini saya pinjamkan. Gunakanlah benda ini untuk menyapu lantai di rumahmu. Nanti kalau sudah, letakkan saja di bawah kolong tempat tidurmu. Semoga bisa mencegah lelembut jahat yang ingin masuk ke rumahmu, kata Mbah Dimah menyerahkan sapu lidi itu. Siapa sih Marni Wongso ini sebenarnya? Apa memang dari dulu seperti itu? Tentu itu pertanyaan yang ada di benak Lik Sukri saat ini. Mengingat ia dan istri bukanlah orang yang lahir dan tumbuh di desa ini. Hingga seiring suasana yang mulai membaik dan si Anjar juga sudah terlihat lahap menyedot ASI dari ibunya, muncul di benak Lik Sukri yang sangat penasaran dengan semua ini. Sepertinya aku harus menanyakan ini. Barangkali Mbah Dimah ini tahu, batin Lik Sukri, hingga ia pun mulai mempertanyakan perihal Marni Wongso ini. Bagi Mbah Dimah, menceritakan Marni Wongso sama saja menyiarkan sebuah tragedi di masa lalu. Kisahnya selalu timbul dan tenggelam di setiap generasi. Bisa diartikan, ulah Marni Wongso memang sudah pernah terjadi di masa lalu, hingga membuatnya menjadi legenda lelembut di desa ini. Dari zaman aku kecil, baru kemarin itu orang yang disembunyikan Marni Wongso bisa kembali dengan selamat. Biasanya kalau tidak sudah menjadi mayat, ya hilang begitu saja, tidak pernah kembali atau ditemukan raganya, ungkap Mbah Dimah di perbincangan itu. Mbah Dimah bersaksi, dari beliau umur 20 tahun hingga sekarang, sudah ada 8 korban Marni Wongso yang tak selamat.
6 di antaranya ditemukan sudah menjadi mayat, dan 2 sisanya hilang lenyap begitu saja, tak pernah ditemukan raganya. Kala itu di zaman Mbah Dimah masih muda, semua orang seperti tunduk dan takut dengan Marni Wongso. Lewat perantara Mbah Tarjo Tamrin, ayah Mbah Karso yang juga ahli spiritual, Marni Wongso sering meminta ini itu, berupa sesajen yang awalnya ringan namun lama-lama semakin memberatkan. Seperti sembelih kerbau dan pertunjukan wayang kulit yang sebenarnya sangat berat untuk ditanggung oleh warga di sini, yang kala itu masih didominasi oleh warga miskin. Pernah sesekali ketika musim panen gagal, warga yang tidak mau memaksakan adanya pertunjukan wayang justru memati kemarahan Marni Wongso hingga timbullah 8 korban tadi. Hingga suatu hari muncullah Mbah Karso menggantikan bapaknya Mbah Tarjo Tamrin yang meninggal kala itu. Dan walau dengan ilmu yang sama, Mbah Karso ternyata mempunyai penerapan yang berbeda. Hingga mulailah saat itu Marni Wongso dipermainkan oleh Mbah Karso dengan pikiran cerdiknya. Entah apa yang Mbah Karso perbuat waktu itu, sampai-sampai membuat Marni Wongso yang ganas itu tunduk dan takut kepadanya. Kita ini sudah dijajah sama Belanda, dijajah juga sama Jepang. Masa mau dijajah demit? Itulah kata-kata Mbah Karso muda yang sangat diingat oleh Mbah Dimah ketika untuk kali pertama persembahan berlebihan di desa ini diputuskan untuk ditiadakan. Hingga puncak keganasan Marni Wongso kala itu pun berakhir dengan dipindahnya dia dari Gumuk Gondang ke Kalilanang, dari Watu Pusung ke Pohon Trembesi, sesuai perjanjian karena kalah bertarung dengan Mbah Karso. Ini mungkin sekaligus menjawab kenapa tempo hari anak Wagiman yang hilang di Lembah Gondang muncul di Kalilanang. Hingga saat itu, tak ada lagi persembahan berlebihan kepada Marni Wongso di desa ini. Menurut saya, yang dilakukan oleh Mbah Karso itu sudah benar. Cara satu-satunya untuk mengatasi itu hanyalah melawan. Marni Wongso kalau kita kasih hati, pasti ngelunjak soalnya, ungkap Mbah Dimah menutup ceritanya. Lik Sukri bersama istri dan anaknya pun kembali ke rumahnya, memandikan si Anjar, serta melakukan apa yang tadi disuruh oleh Mbah Dimah, yaitu menyapu seluruh lantai rumahnya dengan sapu lidi keramat itu. Lik Sukri yang lelah karena semalaman tak tidur pun tak sanggup lagi menahan kantuknya. Ia kini terlentang memejamkan matanya di atas balai di ruang tengahnya. Biarlah ketela-ketelaku di ladang dimakan celeng, batinnya seraya menutupi matanya dengan satu lengannya. Ia pun tidur. Tanpa Lik Sukri tahu, hari ini ada satu lagi orang yang juga terkena tulah dari Marni Wongso. Orang itu adalah Pak Sobari, salah satu tokoh dari 8 orang yang semalam berunding dengan Lik Sukri di rumah mendiang Mbah Karso. Masih di waktu yang sama di pagi ini, di waktu yang hampir bersamaan dengan berangkatnya Lik Sukri ke rumah Mbah Dimah. Pak Sobari panik, berteriak memanggil-manggil istrinya yang tengah memasak di dapur. Bune! Bune! Teriak Pak Sobari seraya menggaruk-garuk kepalanya. Kenapa ini, Bu? Kenapa ini, Bu? Ucapnya pagi itu kepada istrinya. Ia terus-menerus menggaruk kepalanya yang gatal hingga berdarah, bersamaan dengan rambutnya yang terus rontok dan berguguran. Cukup aneh untuk sebuah penyakit. Sang istri yang melihat itu tentu panik. Ia segera memegangi kedua tangan Pak Sobari itu agar tak terus menggaruk kepalanya. Namun Pak Sobari seperti tak tahan dan memberontak sambil berteriak. Gatal, Bune! Panas, Bune! Teriak Pak Sobari pagi itu. Nyoto, anak mendiang Mbah Karso yang kebetulan rumahnya hanya selisih beberapa petak saja
dari rumah Pak Sobari mendengar teriakan itu. "Kenapa itu, Mas Sobari?" kata Nyoto seraya keluar dari rumahnya dan berjalan menuju ke situ. Tampak para tetangga sudah berdatangan untuk melihat apa yang terjadi. Nyoto pun menerobos masuk dan betapa ngerinya kini keadaan Pak Sobari. Bagian atas rambutnya sudah hampir habis dan kepalanya sudah penuh bercak-bercak darah, dengan sang istri yang terlihat menangis kebingungan. Tak ada satupun orang yang tahu apa yang tengah terjadi pada Pak Sobari itu. Dengan penanganan seadanya, ia hanya dibasuh air hangat dan diberi bedak di bagian kepalanya saja, hingga perlahan rasa gatal itu mulai mereda. Nyoto terlihat mendekati Pak Sobari yang sekarang tengah didudukan di ruang tengah, bersama para tetangga yang sedari tadi masih ikut berkumpul menyaksikan kejadian ini. Sesekali ia terlihat meringis seperti menahan perih, sambil sedikit menggaruk dengan jentik jarinya ke kepalanya yang rambutnya kini tampak tak rata. Pak Sobari hanya terdiam dan Nyoto pun mulai berkata, "Ayo ke Pak Menteri saja, Mas." kata Nyoto mengajak Pak Sobari itu agar ditangani secara medis. Dengan pertanyaan itu, Pak Sobari hanya melamun, seperti tak menyimak. Sejenak tatapannya kosong, hingga perlahan ia pun mulai menangis terisak. Sambil sesegukan, Pak Sobari mulai berkata, kalau semalam ia yang sempat tertidur dibangunkan oleh sosok yang menindih tubuhnya. Ia tak sempat melihat wujudnya, karena memang suasananya gelap. Namun Pak Sobari benar-benar merasakan ada sebuah tangan yang membungkam mulutnya saat itu. Baunya seperti mayat, tangannya dingin seperti orang mati. Hingga sosok yang menindihnya itu pun mulai seperti menjilat-jilat kepalanya dengan akhir pekik berkata, "Aku Marni Wongso, masih ingat aku tidak?" Kata terakhir yang Pak Sobari dengar, karena setelah itu ia tak sadarkan diri. "Saya benar-benar takut, Mas. Saya sangat takut," tutup Pak Sobari kepada Nyoto di akhir ceritanya. Nyoto hanya terdiam menghela nafasnya. "Berarti memang benar kata Bapak Purbo kepadaku kemarin." Batinnya seraya memegang pundak Pak Sobari. Bersamaan dengan itu, istri Pak Sobari keluar dari kamarnya. Sambil masih membawa sapu, ia berkata kepada orang-orang dengan wajah panik, "Tolong lihatlah itu yang di kamar. Rambutnya siapa?" kata istri Pak Sobari. Orang-orang yang masih berada di situ, begitu juga dengan Nyoto pun segera memeriksa apa yang dikatakan oleh istri Pak Sobari itu. Nyoto pertama kali masuk bersama istri Pak Sobari yang langsung menunjukkan banyak helaian rambut tak wajar di antara rambut-rambut Pak Sobari yang rontok. Sangat aneh dan terlihat panjang sekali, tak seperti rambut Pak Sobari yang ukurannya tak lebih dari 5 cm. Wujudnya juga tak wajar, hampir mirip uban dan sedikit lebih besar daripada rambut manusia pada umumnya. Nyoto tampak menggelengkan kepalanya, serta langsung menyuruh istri Pak Sobari untuk mengumpulkan semua rambut itu untuk segera dibakar. "Sudah, bersihkan saja, Mbak. Biar nanti saya yang akan membakarnya," kata Nyoto. Singkat cerita, Nyoto pun kembali lagi ke rumah untuk membersihkan diri. Karena di hari ketiga kematian ayahnya ini, tentu masih ada orang yang datang melayat ke rumahnya. Pagi itu, sekira pukul 8 sampai 9 pagi, Nyoto tampak sudah rapi setelah mandi dan duduk bersama istrinya di ruang tamu. "Pak Sobari kenapa, Mas?" tanya Surti istrinya. "Tidak tahulah, Bu. Kok jadi seperti ini ya? Sepertinya memang benar kata Bapak Purbo, kalau akan ada keributan yang bakal terjadi di desa ini," kata Nyoto seraya mengusap wajahnya. "Memangnya bagaimana sekarang keadaan Pak Sobari? Saya tadi mau ikut ke sana, tapi masih trauma dengan kejadian kemarin,"
Saya hanya tanya saja sama orang-orang, kok katanya dia kena tulah, ucap istri Nyoto. Kalau menurut cerita dia sih, begitu itu Bu. Bingung saya bagaimana caranya keluar dari masalah ini. Kata Nyoto seperti enggan membahas masalah ini sekarang. Hingga satu persatu pelayat pun mulai berdatangan, sedikit mengalihkan pikiran Nyoto tentang bayang-bayang masalah Marni Wongso. Singkat cerita, malam itu pun tiba. Di malam ketiga kematian Mbah Karso ini, tak banyak warga yang datang untuk ikut tahlilan. Ternyata apa yang terjadi dengan Pak Sobari berikut kesaksiannya tadi pagi itu, kini sudah menyebar ke seluruh desa, dari mulut ke mulut orang-orang yang pagi itu menyaksikan, membuat para warga takut untuk keluar malam. Begitu juga dengan Lik Sukri, yang hingga acara tahlilan selesai, ia tak kelihatan batang hidungnya. Tapi beruntung, malam ini Ustadz Sukar, Mas Panggih, Pak Gugat, Lik Kantong, dan Bejo datang. Mereka kini kembali berkumpul untuk merundingkan masalah ini. Bagaimana keadaan Pak Sobari? Tanya Pak Gugat kepada Nyoto. Wah ya seperti itulah Mas. Saya tidak tega. Tada habis maghrib saya ke sana ngantar makanan. Kata Mbak Narti dia di dalam kamar terus. Tidak mau keluar sejak pagi tadi. Jawab Nyoto. Apakah benar katanya ditemui oleh Marni Wongso? Tanya Bejo menyela. Kalau menurut cerita dia sih begitu Jo. Kata Nyoto. Lik Sukri di mana ini? Kata Nyoto lagi. Tadi saya sempat mampir ke sana. Baru aja bangun tidur Mas. Lagi pula katanya anaknya juga lagi masuk angin. Jawab Bejo kepada Nyoto. Mereka pun mulai saling berembuk. Untuk kali ini semuanya yakin bahwa Marni Wongso sudah mulai berulah. Walau mereka belum tahu apa yang dialami Lik Sukri, tapi dengan apa yang menimpa Pak Sobari sudah cukup bagi mereka untuk mengambil kesimpulan bahwa Marni Wongso harus segera diatasi. Tapi bagaimana caranya? Tampuk kepemimpinan tentu kini jatuh kepada Nyoto sebagai anak Mbah Karso. Tapi celakanya, Nyoto ini benar-benar tak tahu dengan hal-hal seperti ini. Jangankan melawan lelembut, lawong digonggong anjing saja dia lari. Bagaimana ini Mas? Barang-barangnya Mbah Karso kan pasti masih ada toh Mas? Tanya Mas Panggih kini kepada Nyoto. Ya masih ada. Tapi saya juga sama saja tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Jawab Nyoto yang kebingungan. Sudah Mas, yakin saja. Bukan sampean harus memimpin kita di depan. Kita maju sama-sama. Dan perlu sampean tahu, apa yang ditinggalkan Mbah Karso pasti jatuh ke sampean dulu. Saya yakin Marni Wongso akan melihat Mbah Karso di dalam dirimu Mas. Kemarin mungkin Mbah Karso sudah merasa, terus memasrahkan semua ini kepada kita dengan memilih kita semua untuk menjaga desa ini dari bencana semacam ini. Kata Ustadz Sukar kini untuk menyemangati Nyoto. Ya Pak Kaum, yang penting jangan pada nyerah saja. Temani saya menghadapi semua ini. Besok saya akan menemui Mbah Purbo, teman Bapak yang kemarin sempat saya bicarakan. Beliau berjanji kalau kita butuh bantuan bisa langsung memberitahu beliau. Ucap Nyoto dalam obrolan itu. Singkatnya, perbincangan yang cukup panjang itu pun selesai dengan kesimpulan. Mulai besok pagi, Kali Lanang akan ditutup sementara, atau dalam arti lain tak boleh digunakan terlebih dahulu sampai nanti Nyoto mendapat petunjuk dari Mbah Purbo. Hingga sekira hampir pukul 12 malam, mereka semua pun pulang dari rumah Nyoto ke rumahnya masing-masing. Ustadz Sukar, Lik Kantong, Pak Gugat, Mas Panggih dan Bejo tampak berjalan bersama dengan obornya menyusuri jalan desa yang masih minim pencahayaan itu.
Hingga sampailah 5 orang itu di persimpangan tengah desa, ditandai gardu jaga dan pohon sawo yang membelah jalan menjadi 2. Di sini mereka berpisah menuju arah rumahnya masing-masing. Pak Gugat, Ustadz Sukar dan Bejo mengambil jalan menuju timur. Sementara Mas Panggi dan Lik Kantong berjalan ke ruas jalan menuju barat. Duluan ya, jangan lupa besok kita berkumpul di Kali Lanang. Ucap Ustadz Sukar ke arah Mas Panggi dan Lik Kantong saat mereka terpisah di persimpangan itu. Namun baru beberapa langkah saja mereka meninggalkan persimpangan itu. Tiba-tiba terdengar suara pekik tawa seorang wanita, membuat mereka yang sudah berjalan ke arahnya masing-masing kini terpaksa berbalik dan kembali lagi di persimpangan itu. Apa itu? Kata Bejo sambil memegang lengan Ustadz Sukar. Diam dulu, tenang. Tanggap Ustadz Sukar seraya berlari kecil menghampiri Lik Kantong dan Mas Panggi yang sudah naik ke gardu di tengah persimpangan itu. Ustadz Sukar bersama Bejo dan Pak Gugat pun melompat naik, menyusul Lik Kantong dan Mas Panggi, dan mereka pun kini duduk saling berhimpitan. Suara pekik tawa itu masih terdengar, mengikik parau di atas langit. Bejo, Lik Kantong, Mas Panggi dan Pak Gugat kini meringkuk ketakutan di pojok gardu, memegang tubuh Ustadz Sukar yang masih tampak menoleh ke atas, seperti mencari-cari dari mana sumber suara itu berasal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ucap Ustadz Sukar di antara suara tawa ngeri itu. Hingga perlahan sosok itu menampakkan diri dan terlihatlah kini sosok putih melayang-layang di depan mereka. Siapa lagi kalau bukan si Marni Wongso. Dengan masih tertawa-tawa ia merenggangkan tangannya. Semua orang terkejut dan menjerit, menyadari apa yang di depan mereka kini. Aduh, tolong ya Allah. Teriak mereka saat Marni Wongso mulai menampakkan diri. Tapi di antara 5 orang itu, ada 1 orang yang masih terkendali, yaitu Ustadz Sukar. Satu-satunya orang yang masih mencoba tegak menatap sosok Marni Wongso itu, yang kini perlahan mulai turun dan memijak tanah. Marni Wongso tak lagi tertawa. Kini ia hanya tersenyum sambil menatap tajam ke arah Ustadz Sukar yang sebenarnya mulai sedikit ciut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jikir Ustadz Sukar dengan lidahnya yang sudah terasa keluh. Dengan keberanian seadanya, Ustadz Sukar mencoba untuk tetap tak terlihat takut. Sambil sesekali ia menyenggol teman-temannya yang sedari tadi menghimpit di kanan, kiri, dan belakang tubuhnya itu. "Shh, tenang, berdoalah sebisa kalian," bisik Ustadz Sukar kepada Lik Kantong, Bejo, Mas Panggi dan Pak Gugat di atas gardu itu. Sampai akhirnya setelah bertahan beberapa lama, sosok Marni Wongso itu pun perlahan menghilang dari pandangan Ustadz Sukar. Alhamdulillah, Ucapnya seraya menengok ke kanan dan ke kiri, sambil memberitahukan kepada teman-temannya itu kalau sosok itu sudah pergi. sudah hilang, Kata Ustadz Sukar. Terlihat kini wajah-wajah pucat ketakutan dan masih tampak ragu apakah sosok Marni Wongso itu memang sudah benar-benar hilang. Saya tidak akan berani pulang. Kata Bejo yang waktu itu menyarankan agar mereka semua kembali saja ke rumah Mbah Karso. Kita kembali ke rumah Mas Nyoto saja dan bermalam di sana, daripada nanti ketemu di demit itu lagi di jalan. Sepertinya Mas Nyoto belum tidur. Kata Bejo lagi dengan wajah yang masih tampak ketakutan. Setelah sejenak berunding, 5 orang itu pun sepakat untuk kembali lagi ke rumah Nyoto dan akan bermalam di sana. Mereka pun mulai turun dari gardu itu, memunguti obornya masing-masing yang tadi sempat terjatuh,
dan mulai berjalan kembali ke rumah Mbah Karso. Ketakutan masih tersisa terlihat di wajah-wajah mereka yang kini berjalan ke arah rumah Nyoto dengan muka was-was dan tak saling bicara. Bahkan Ustadz Sukar yang tergolong orang paling pemberani di antara 5 orang itu pun kini tangannya tampak gemetar, memegang tasbih dan tak berhenti berzikir. Ustadz Sukar terus mencoba menepis wajah Marni Wongso yang masih terngiang hangat di dalam kepalanya itu. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian mereka sampai di rumah Mbah Karso. Dan sepertinya sesuai dengan dugaan mereka, Nyoto kemungkinan besar masih terjaga karena mereka melihat pintu rumahnya yang masih terbuka. Mereka berlima itu pun kini duduk di depan rumah itu, seraya menghela nafas panjang untuk menenangkan suasana hati mereka masing-masing. Mas Nyoto dipanggil saja, Jo. Sepertinya dia belum tidur. Kata Pak Kugat menyuruh Bejo untuk masuk ke dalam rumah dan memanggil Nyoto. Tanpa menjawab, Bejo pun bangkit dari duduknya dan mulai berjalan untuk masuk ke rumah Mbah Karso. Kulo nuwun, Mas Nyoto. Ucapnya di ambang pintu, seraya memasukkan setengah badannya untuk melihat ke dalam. Kulo nuwun. Ucapnya lagi sambil melangkah masuk ke dalam dan berjalan menuju ruang tengah. Namun di gawang pintu antara ruang tamu dan ruang tengah, langkah Bejo pun terhenti karena ia terkejut melihat Surti, istri Nyoto yang tengah duduk dengan posisi membelakanginya. Bejo yang kaget pun spontan berkata, Astagfirullah, Mbak Surti. Ngagetin saja. Apakah Mas Nyoto sudah tidur, Mbak? kata Bejo kepada istri Nyoto itu. Surti pun menanggapi dengan datar. Belum, itu lagi di dapur, jawab Surti dengan lambat dan datar. Cukup aneh sebenarnya untuk Surti yang kesehariannya dikenal sangat ramah dan supel. Namun di sini Bejo tak curiga sedikit pun, hingga ia pun kembali memanggil Nyoto. Mas Nyoto. Mas, Panggil Bejo beberapa kali. Nyoto tak juga menjawab panggilan dari Bejo itu, sehingga Surti pun kembali berbicara agar Bejo masuk saja menuju dapur. Sepertinya dia tidak mendengar. Kamu masuk saja, kata Surti yang lagi-lagi masih dengan nada datar. Bejo pun semakin berjalan masuk, melewati ruang tengah, dan untuk sampai dapur ada satu ruangan lagi yang harus dilewati, yaitu ruang makan. Tapi di ruangan itulah Bejo kembali dikejutkan. Ia melihat Surti lagi di ruangan itu, dan sama seperti tadi di ruang tengah, di ruang makan ini Surti juga duduk membelakangi Bejo. Terus yang berada di ruang tengah tadi itu siapa? Batin Bejo yang sepertinya otaknya masih memproses apa yang sedang terjadi. Namun tak butuh berapa lama, Bejo pun segera menyadari ketidakberesan ini. Tapi sepertinya sudah terlambat. Ia baru sadar ketika rasa takut kini sudah menguasainya. Bejo terpaku tak bisa bergerak. Ia ingin berteriak, namun mendadak mulutnya seperti dikunci. Dan bersamaan dengan itu, terdengar suara krengket. Sosok mirip Surti itu mendadak membalikkan diri, berikut dengan kursinya menghadap ke arah Bejo berdiri. Dan kini tampaklah jelas sosok yang tadi Bejo lihat sebagai Surti itu ternyata bukanlah Surti, melainkan lelembut itu, yang kini menatapnya dan dengan mulutnya yang terbuka mengeluarkan kata-kata aneh yang tak bisa dijelaskan. Bejo gemetar tak bisa apa-apa, kakinya lemas dan tak bisa melangkah. Ditambah lagi dengan sosok itu yang sekarang mulai turun dari kursi dan merangkak ke arahnya. Marni Wongso, Marni Wongso, kata sosok itu dengan nada berbisik sambil terus merangkak mendekati Bejo. Dengan sekuat tenaga,
Bejo mulai melangkah mundur, mencoba menjauh dari sosok itu. Namun sepertinya Marni Wongso merayap lebih cepat karena tiba-tiba saja ia berada di hadapannya. Marni Wongso terus mendekat sampai benar-benar berada di depan wajah Bejo. Dan ia pun mengucapkan satu kata kepada Bejo. Satu kata itu adalah sebuah nama. Sulastri. Bisik Marni Wongso di depan wajah Bejo. Membuatnya seketika menangis dan berlari setelah mendengar kata itu. Tolong! Teriak Bejo sambil berlari keluar, menghampiri orang-orang yang masih ada di depan rumah. Ia sempat terjatuh, namun kembali bangkit dan segera berkata kepada teman-temannya itu. Aku harus pulang, Kata Bejo sambil memegangi lengan Ustadz Sukar. Ada apa, Jo? Ada apa? Tanya Ustadz Sukar dan teman-temannya yang kebingungan. Kuntilanak gila itu. Saya baru saja melihat kuntilanak gila itu. Kata Bejo terbata-bata, langsung berlari pergi tanpa berkata-kata lagi. Bejo berlari pulang menuju rumahnya tanpa memperdulikan apapun. Yang ada dalam pikirannya kini hanyalah Sulastri, nama yang tadi dibisikkan lelembut itu. Sulastri adalah nenek Bejo yang sudah membesarkannya dari kecil. Sejak ia ditinggalkan oleh orang tuanya merantau dan sampai sekarang tak kembali. Dan sekarang Bejo memang hanya tinggal dengan Mbah Sulastri. Untuk itu hanya dialah satu-satunya orang yang Bejo miliki. Bejo tergopoh-gopoh berlari hingga sampai di rumahnya. Buru-buru ia membuka pintu sambil terus memanggil nama Mbah Sulastri. Mbah, Ibu, Mbah, Ibu. Ucap Bejo gemetar dengan nada hampir menangis. Dengan segera ia masuk ke kamar neneknya itu dan terlihat olehnya Mbah Sulastri yang tertidur berselimutkan kain jarik. Bejo pun mendekat dengan pelan dan menggoyangkan tubuh neneknya itu. Mbah, Ibu, Mbah, Ibu. Panggil Bejo lirih, namun Mbah Sulastri tak bergeming. Bejo pun mulai meraba tangannya untuk lebih memastikan. Dan di sini pikiran Bejo mulai tak karuan ketika ia merasakan tangan Mbah Sulastri yang terasa dingin dan kaku. Bejo yang mulai panik kini terdengar meninggikan suaranya. Mbah, Ibu, Mbah, Ibu. Sentaknya seraya memeriksa napas neneknya itu dan terus menggoyangkan tubuhnya. Namun sepertinya semua sudah terlambat. Bejo tak lagi merasakan hembus napas dari hidung wanita tua itu, apalagi degup jantungnya yang tak juga terasa walau berulang kali Bejo periksa. Malam itu sebuah kenyataan berkata, Mbah Sulastri, seorang nenek sekaligus ibu bagi Bejo itu, sudah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Air mata Bejo menetes, tubuhnya seketika lemas dengan kenyataan itu. Sambil terhuyung-huyung, ia berjalan keluar dari rumahnya, mendekati kentongan miliknya yang tergantung di tiang teras. Dengan berusaha tegar, ia memukul kentongan itu, seraya berteriak seadanya dengan terurai air mata. Tong, tong, tong. Tolong. Teriak Bejo yang malang itu. Beruntung Ustadz Sukar, Mas Panggih, Pak Gugat, dan Lik Kantong segera berjalan menyusulnya. Beberapa saat setelah melihat Bejo lari dari rumah Nyoto dengan gelagat yang aneh. Jadi tak selang beberapa lama kemudian, mereka pun sampai di rumah Bejo dan melihat anak muda itu tengah menangis sambil memukul-mukul kentongan. Ada apa, Jo? Kata mereka yang langsung menghampirinya. Mbah, Ibu, Mbah, Ibu, Mbah, Ibu. Kata Bejo terisak dan terbata sambil menunjuk-nunjuk ke dalam rumahnya. Ustadz Sukar pun segera memeriksa
diikuti oleh yang lain. Begitu juga dengan Bejo yang tampak dipapah oleh Mas Panggi untuk masuk ke dalam rumahnya. Ustadz Sukar pun masuk ke dalam kamar Mbah Sulastri. Dengan tenang ia menatap wajah wanita tua itu dan memeriksa nadi lewat lehernya. Dan terucaplah kata yang menjadi penjelas dari semua ini. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Ucap Ustadz Sukar seraya menarik kain jarik yang menyelimuti Mbah Sulastri itu sampai menutupi wajahnya. Marni Wongso bagian 4 selesai di sini. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.